pandemi terjadi, ratusan karyawan tidak bisa kerja, butik tutup 2,5 tahun. Dulu nih terjadi lautan manusia di situ gitu, tiba-tiba habis. Iya. Kita kalau sudah punya asisten, kita sudah punya manajer, kita sudah punya orang-orang yang dekat yang kita ajak meeting, pada suatu hari kita harus siap bahwa dia juga akan menyakiti hati kita. Aku pengen pegang tanganmu. Pegang, coba pegang. Apa yang kamu rasakan dengan tanganku? Aku sedang tidak bermain sandiwara. Ketika kamu berjumpa dengan Ana Avanti, wujudnya seperti ini. Rambut saya panjang sepaha, jadi saya bukan menggunakan konde. Apa makna rosario itu dan kenapa selalu dipakai? Kalau aku nggak pakai, aku nggak tenang. Asal warnanya hitam gitu ya. Tiba-tiba saya kehilangan rasa. Tiba-tiba saya kehilangan ambisi. Ada satu kalimat yang selalu mengganggu, tapi juga memberikan kepada saya peneguhan, Ana Avanti, cukup. Hari ini saya sangat bersyukur karena saya bertemu dengan wanita yang saya kagumi. Wanita kasih. inspiratif Bunda Ana Avanti. Puji syukur, terima kasih Mary. Sama-sama, terima kasih atas waktunya. Yang sudah lama dinanti-nanti. Tapi saya percaya ini waktunya Tuhan yang paling baik hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Betul. Kasih. Dan saya percaya pasti ada banyak hal baik juga. Puji syukur, ya, yang pastinya bisa dibagikan bagi siapapun juga yang menontonnya hari ini. Pasti, ya. pasti. Terima kasih. Saya menggunakan kata wanita inspiratif untuk menggambarkan Bunda Ana Avanti. Terima kasih. Karena sesungguhnya Bunda Ana lebih suka dipanggil sebagai wanita inspiratif daripada seorang desainer Indonesia. Betul. Ya. Iya. Iya. Kalau gitu saya tanya dulu, kenapa lebih suka dibilang wanita inspiratif daripada julukan desainer Indonesia? Ya, saya berpikir bahwa menjadi seseorang yang inspiratif itu sebetulnya profesinya bisa apapun juga. Tetapi pengalaman hidupnya itulah yang membuat kita, mengapa kita dipilih Tuhan secara istimewa, boleh merasakan setiap masa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dan sesama. Melalui satu masalah tidak ada yang akan terjadi kalau tidak Tuhan izinkan. Bahkan selai rambut kita yang jatuh pun itu atas izin Tuhan. Berarti menjadi seseorang yang inspiratif itu pasti inspirasinya sudah ditata. Pasti merasakan. Bukan hanya pandai berbicara, Mary juga. Ya, ada satu persoalan demi persoalan yang terlampaui, satu selesai sehingga itu solusinya atau jalan keluar yang menurut banyak orang itu tidak merupakan jalan keluar pun itu bisa menginspirasi. Itu saya setuju ya, karena pada akhirnya yang dilihat adalah buahnya seperti apa, dan menjadi orang yang inspiratif berarti nggak peduli apapun profesinya, yang penting apa yang buah kebaikan yang basic yang bisa dia buat itu yang karena kadang-kadang intinya. Hasil akhir yang diharapkan oleh seseorang yang katanya pada akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai seperti orang sakit sembuh. Tidak sesuai dengan orang yang hutang bank kemudian datanglah malaikat yang membayar hutang kita. Atau tiba-tiba akan ada kecelakaan di tengah jalan yang tiba-tiba ada superhero yang lewat. Jadi ternyata kematangan untuk menjadikan sebuah peristiwa menjadi inspirasi bagi banyak orang itu endingnya ternyata bagaimana cara menerima akhirnya itu loh. Dan bagaimana itu bisa diceritakan bagi banyak orang gitu. Itu yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kenapa saya senang kalau dibilang inspiratif daripada profesi saya sesungguhnya. Dan hari ini kita ingin belajar lebih banyak lagi saling dari belajar pengalaman dan journey dari Bunda Ana Avanti, persiaran dan juga hidup lah. Transformasi ya. Karena kalau berbicara tentang desainer, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang saat ini adalah berarti Bunda Ana Avanti itu masih desainer atau enggak sih? Karena kan sekarang udah berubah nih menjadi penjual dapur kuliner. Jadi sebenarnya masih desainer kah? Dalam perjalanan hidup manusia yang menjadikan kamu hari ini itu enggak boleh untuk dilupakan, itu satu. Dua, tidak boleh dianggap bahwa saya sekarang sudah tidak menjadi anu. Karena itu adalah perjalanan waktu ya. Yang setiap musim kehidupan itu
kita tidak bisa mengatakan itu tidak momen yang berarti bagi hidup kita, termasuk bagaimana saya hari ini orang mengenal saya sebagai seorang fashion designer, ya gitu. Sebuah perjalanan kehidupan manusia yang tidak ada satu orang pun yang bisa membayangkan bahwa nanti Mary jadi siapa, anak Avanti jadi siapa. Bagi saya hidup seperti bermain kartu lah. Kalau kartumu bagus, kamu belum tentu menang. Kalau kartuku jelek, aku juga belum tentu kalah. Tapi ketika kartumu bagus, kamu main ceroboh, sombong, terlalu percaya pada kartu, terlalu percaya pada semua apa yang kamu sudah raih gitu ya. Tapi kamu jangan lupa bahwa ada orang yang dengan kartu jelek seperti saya, lulusan cuman SMP, nggak punya ijazah lain, bahasa nggak bisa, nggak ngerti internet, nggak bisa pakai laptop dan lain-lain. Kartuku itu jelek. Tapi aku main cermat, pakai strategi yang tepat, hati-hati melangkah. Nggak mustahil aku menang. Itu bagi saya yang terpenting dalam kehidupan adalah itu gitu loh. Jadi kemampuan yang saya pelajari adalah bagaimana keterbatasan saya itu diberikan kelebihan. Orang yang punya kekurangan diberikan kelebihan. Orang yang punya kelebihan itu pun itu punya kekurangan. Orang yang cantik ada jeleknya. Betul. Orang yang jelek mesti ada cantik-cantiknya, ada baiknya juga. Orang yang jahat ada baiknya. Setuju. Orang yang baik pun ada jahatnya. Gak ada orang yang sempurna. Gitu. Itu yang saya pengen tunjukkan bahwa ya saya mau ngomong apapun juga, bahwa ketika Tuhan memberikan saya sebuah anugerah profesi sebagai seorang fashion designer, itu yang sampai aku menutup mata, perjalanannya nggak pernah bisa saya katakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya ya. Sehingga sampai pada suatu hari saya diizinkan Tuhan untuk memilih sebuah jalan hidup. Ketika pandemi ada satu kalimat yang selalu mengganggu tapi juga memberikan kepada saya peneguhan, anak Avanti, cukup. Apa yang terjadi di saat itu sehingga Bunda Ana merasa bahwa ini sudah waktunya untuk cukup dan selesai? Saya merasa di atas bumi itu ada waktunya, ada saatnya, bahwa waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Tiba-tiba saya kehilangan rasa, tiba-tiba saya kehilangan ambisi, tiba-tiba saya kehilangan kompetisi, rasa untuk berkompetisi, dan gak punya amunisi, gak punya peluru, mau nembak siapa. Gak akan bisa kita itu berdiri di atas kemenangan kalau gak ada yang kalah. Gak bisa. Harus ada pembandingnya, dan itu aku gak punya. Begitu saja saat pandemi terjadi, ratusan karyawan tidak bisa kerja, butik tutup 2,5 tahun, tempat kerja ratusan orang tuh sampai hari ini saya tidak pernah bisa berani untuk melangkah ke situ untuk membayangkan bahwa dulu nih terjadi lautan manusia di situ gitu. Tiba-tiba habis. Kalau Tuhan punya kehendak itu lebih cepat dari membalikan telapak tangan. Dan itu membuat saya menyadari bahwa kok rasa ini tiba-tiba ada ya, gitu. Dan kalimat Tuhan bahwa katakan anak Avanti, cukup itu buat saya butuh permenungan gitu yang panjang, bahwa perjalanan 36 tahun di industri fashion Indonesia itu terus buat apa? Kok pada akhirnya ada yang berbisik ke telinga saya bahwa cukup. Kalimat cukup itu membuat saya menjadi punya keyakinan gitu. Punya keyakinan bahwa ada sebuah ladang baru gitu ya, yang tempat saya bercocok tanam, di mana benihnya itu sudah saya tanam, saya taburkan sepanjang hidup saya selama saya menjadi seorang fashion designer gitu.
Dan kemudian bagaimana itu menjadi benih yang bertumbuh, kemudian membuat saya menjadi yakin gitu bahwa Tuhan itu Allah yang tidak pernah keliru. Iya. Tuhan itu Allah yang tidak pernah keliru dalam memberikan jalan pada setiap manusia gitu. Percayalah ketika kamu tidak melihat itu buat aku berat gitu. Karena saat itu benar-benar habis ya. Berarti kan kalau pandemi itu kan tahun 2020, ya kan? Dan saya masih ingat pada saat itu Bunda Ana juga sempat membagikan APD, bikin APD. Dan itu banyak sekali waktu sempat seluruh Indonesia. Ya. Di saat saya tidak punya apa-apa, memang ada perasaan bahwa saatnya memang kamu harus bisa memberikan segalanya dengan ikhlas. Ketika kamu tidak memiliki sesuatu yang harusnya kamu berikan gitu. Tetapi saya bisa lakukan itu di saat pandemi dan itu menguatkan saya bahwa semua akan baik-baik saja. Ketika jalanmu adalah jalan yang dituntun oleh sebuah keyakinan gitu. Itu pada saat saya tidak punya loh. Bukan pada saat saya punya saya berbagi. Tidak ada orang bikin baju pengantin. Tidak ada orang pesta. Betul. Penghasilan tidak ada. Tapi justru ada dorongan yang begitu kuat, bagikan saja. Gitu yang saya rasakan. Bukan dari kelebihan saya memberikan itu semua. Dan saya share kepada seluruh masyarakat di Indonesia melalui Instagram Ana Avanti Heart. Saya mengajarkan bagaimana membuat polanya dan sebagainya. Dan saya bilang, ikutlah aku dalam arti kata aku yang kau yakini itu siapa. Dan disitulah nanti akan ada benih-benih kasih yang baru yang bersemai di hatimu, yang itu akan berbuah setiap musim. Gitu. Dan buahnya itu bisa dipetik oleh siapa saja. Tanpa mengenal musim. Dan itu yang saya rasakan pada saat itu. Kemudian booming di jaket pelindung diri, JPD. Bukan dari kebaya. Justru kebaya itu selesai. Betul. Justru malah jadi membuat APD dari bahan-bahan, bikin seragam juga pada saat itu. Dan itulah yang saya bilang, kenapa awal tidak menjadi akhir? Ya karena rencanamu bukan rencanaku. Kenapa? Itu yang selalu saya pertanyakan gitu loh. Terus mau dibawa kemana? Mereka adalah karyawan yang bekerja dengan saya itu sudah 30 tahun. 20 tahun, 25 tahun, minimal di 18 tahun, ratusan orang. Karena dulu saya menulis di depan rumah produksi saya, menerima karyawan tanpa ijazah. Aku akan melakukan seperti bagaimana dulu saya juga bisa mendirikan ini semua dengan tanpa pendidikan yang memadai. Orang mengatakan, Ana Avanti ku arep dadi opo? Ana Avanti kamu jadi apa? Dengan apa yang kamu raih, ijazahmu itu loh. Dan saya juga punya masa lalu yang tidak dalam rapot biru. Ya. Tapi saya kenapa ingin populer? Kalau ditanya dulu, kamu cita-citanya apa? Aku ingin terkenal, aku ingin populer. Karena saya merasa popularitas itulah nantinya akan menjadi kendaraan saya. Untuk saya bisa didengar, bisa dilihat. Dan ketika banyak orang menghindari popularitas, justru ketika Ana Avanti dikatakan mungkin mencari popularitas, justru itulah yang saya cari. Ana Avanti pencitraan, itu juga yang saya tempuh. Karena menjadi populer dan bercitra baik itu harus berjalan seiring sejalan. Saya jalan lurus, tetap tersenyum kiri kanan. Walaupun kita tidak sama dalam pemikiran, tapi aku yakin ada sebuah perjalanan panjang yang alamatnya tuh sudah tak kantongin di kantongku. Ini loh alamatnya. Jangan belok ke kiri kanan, lihat rambu-rambu lalu lintas. Gitu. Jatuh, iya. Bangun, enggak juga. Yang katanya bersama dengan Tuhan kamu akan ditolong terus, enggak juga. Ternyata bersama dengan Tuhan itu masalah tidak menjadi lebih kecil, tapi jalan keluar menjadi lebih lebar,
luas. Dan itu yang saya alami dalam perjalanan kehidupan saya, bahwa aku tidak dalam keadaan baik-baik saja, gitu. Dan juga pasti untuk yang lain juga. Cuman kamu tidak berani cerita, dan saya berani cerita bahwa aku tidak dalam keadaan baik-baik saja pada saat itu. Setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing, seperti yang tadi Bunda bilang, tapi nggak semua orang nyaman untuk menceritakannya. Betul. Karena dengan siapa kita bercerita itu pun juga sometimes kita harus hati-hati ya, belum tentu orang sungguh-sungguh mengerti keadaan yang sesungguhnya. Dan kalau tadi Bunda cerita di masa-masa pandemi itu memang masa-masa yang sangat sulit untuk dialami banyak orang, ada banyak dilema, apalagi untuk sebagai seorang pengusaha di mana kita juga punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang sudah mempercayakan hidupnya dan pekerjaannya di tangan kita. Tapi menarik ketika tadi Bunda bilang bahwa ada masanya, ada saatnya, ada waktunya. Seringkali ini menjadi kegelisahan banyak orang, Bunda. Galau itu kan gelisah antara lanjut atau udahan. Tapi bagaimana seorang Bunda Ana Avanti bisa bijak menyikapi bahwa ini tuh benar-benar sudah dicukupkan, sudah selesai, atau sebenarnya mungkin masih ada yang bisa saya lakukan dan lanjutkan. Karena kadang orang sulit untuk bisa bijak dalam menyikapi tajam menyikapi suara hati yang sesungguhnya. Ini sebenarnya sungguh-sungguh suara Tuhan yang berbicara dan mengingatkan, atau sesungguhnya ini keinginan terdalam saya yang sebenarnya mengiyakan saya untuk di jalan yang ini. Mary, ketika kita bicara tentang hidup, kita harus melihat dulu ya, bahwa siapa yang kita ajak bicara. Ya, kalau yang diajak bicara dalam keadaan baik-baik aja, ya dia tidak bisa menjawab apapun ketika itu menjadi sebuah keresahan. Nah, aku tidak baik-baik saja, maka tadi saya bicara bahwa aku tidak baik-baik saja, gitu. Aku mengalami sebuah keresahan yang juga dialami oleh orang lain. Tapi ada satu perasaan yang aneh gitu yang terjadi dalam diri saya, bahwa rasa yang hilang itu, menghilangkan ambisi, ya, menghilangkan juga impian, juga membunuh optimis. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Ini tidak baik, saya katakan sekali lagi gitu. Ini bukan contoh yang baik. Tapi saya harus jujur katakan rasa itu ada. Sampai saya berani menutup butik saya di Grand Indonesia yang besar. Dan berpikir untuk tidak membuka lagi. Sampai akhirnya saya buka baru di Sarinah yang jauh lebih kecil. Tapi dalam masa permenungan itulah saya itu mendapatkan satu ketenangan yang tidak pernah saya alami sepanjang 36 tahun saya berkarya untuk Indonesia. Saya dapat banget. Saya harus katakan ini bukan untuk kalian-kalian yang masih optimis gitu. Saya katakan ini hanya pribadi, bersifat pribadi antara dia dan aku, bahwa aku mendapatkan kembali hidupku setelah 36 tahun. Banyak orang gak tahu bahwa saya itu gak punya rumah di Jakarta, gak punya mobil juga, ya. Aku juga setiap kali ada media mau bisa nggak kita wawancara di kediaman, itu saya nggak pernah punya rumah, nggak pernah punya mobil. Saya pulang pergi Jakarta, Semarang, naik kereta api setiap seminggu bisa 2-3 kali, hidup dengan koper kesana kemari, melayani banyak orang. Secara keuangan, kebetulan saya bukan perempuan yang konsumtif ya. Jadi saya belum tentu setahun sekali beli baju, belum tentu, dan gak punya tas, karena kalau bawa tas kemana-mana hilang. Kemudian handphone ya kalau dibelikan ulang tahun punya. Saya bukan pribadi yang seperti itu. Saya hanya kepengen
menyenangkan ibu saya nomor satu itu mengangkat keluarga saya derajatnya itu. Saya merasa bahwa apa yang saya dapatkan dalam industri fashion itu untuk sebuah pengembalian nama baik gitu. Nama baik gitu. Nama baik almarhum ayah saya, ibu saya, keluarga saya, dan pada akhirnya membawa saya pada satu keyakinan bahwa saya tidak memerlukan segala sesuatunya yang tidak saya butuhkan dengan keinginan saya gitu. Itu yang saya rasakan pada saat itu ya. Sehingga yang anak Avanti hebat di panggung-panggung itu sebetulnya stres yang bisa diatasin. Anak Avanti yang lari sana lari sini jam 3 pagi sampai di Gambir, jam 2 pagi sampai di Surabaya, itu tuh sebetulnya tekanan yang seolah-olah dapat diatasi. Ya, pencapaian ya, menjadi desainer kepala negara, perdana menteri, event-event besar ya. Orang bisa lihat itu semuanya. Tapi itu sebetulnya adalah sebuah pencapaian di mana ada tekanannya lebih besar. Dan ketika itu semua lepas, loh, kok rasanya bisa gini ya? Gitu. Lebih pagiku bahagia. Yang indah, gitu ya. Hariku yang aku nggak bisa cerita, tapi itu terlalu indah untuk membuat saya tidak berani mengambil keputusan bahwa aku turun ketika aku sedang di atas. Jadi buat aku lebih melegenda, lebih merasa bahwa pada suatu masa kita tuh akan diturunkan oleh keadaan. Kalau ada yang lebih baik dari Mary akan turun. Lebih baik lagi dari orang yang menurunkan Mary akan turun lagi. Dan Mary akan hilang. Demikian pula juga saya. Pasti akan ada yang mendorong saya untuk jatuh. Karena orang yang sukses itu musuhnya banyak juga. Yang tidak senang juga banyak. Akan menempuh dengan segala macam cara. Ya. Tapi di saat aku di atas itu justru aku mendapatkan tangga turun yang indah banget gitu. Turun step by step by step by step di langkah di mana aku kemarin saya pertama kali muncul di pameran besar Kinakrab. Aku nangis melihat fans-fansku begitu mencintai, begitu mengasihi, begitu mengerubutiku sampai seperti itu. Dan Bunda kapan? Aku merasa aku pengen pegang tanganmu. Pegang, coba pegang. Apa yang kamu rasakan dengan tanganku? Dingin. Aku sedang tidak bermain sandiwara. Dingin. Ya. Aku selalu bersungguh-sungguh dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam diriku. Gitu. Pada siapa aku berbicara pun aku memilih. Tidak semua mic itu menjadi milikku. Oleh karena itu berapa lama kita berbicara untuk menentukan waktu hari ini? Ya, berapa lama? Cukup lama. Cukup lama. Tapi semua pasti ada waktunya. Iya, dan ternyata ketenangan yang aku rasakan itu menjadi semuanya selesai bagiku. Itu yang aku rasakan. Dan ketika kita mempercayakan masa depan kita ke tangan dia, percaya bahwa sesuatu yang mungkin dia bilang cukup dan sudah di sini karena sedang ada sesuatu lahan baru, musim baru yang sesungguhnya sedang dia persiapkan untuk kita menuju ke sana. Ketika Tuhan berkehendak itu, yang mustahil sekalipun yang terjadi, itu yang terjadi dalam hidup saya. Gak masuk akal, semuanya tidak masuk akal. Gitu. Tapi aku bicara tentang hal ini, bahwa ini bisa terjadi padaku, padamu juga Mary dan semua orang yang mendengarkan ini. Pada suatu hari kamu harus percaya bahwa apa yang sudah kamu lakoni,
mau 30 tahun, 20 tahun, 35 tahun, ternyata itu bukan pilihan hidupmu. Itu perjalanan untuk menghantarkanmu sampai dengan hari ini gitu. Iya. Dan ketika tugas kita sudah selesai di situ, berarti kita harus siap akan tugas berikutnya di tempat yang berikutnya. Iya, dan itu berpengaruh sekali dengan faktor kenyamanan, faktor usia, faktor penghargaan orang di sekitar kita. Penghargaan itu bukan semata-mata ini aku beri padamu, bukan. Tapi Bunda, sehat selalu ya, sehat. Sana kami. Aku merasa bahwa apa yang aku raih dalam hidupku itu sebuah perjalanan panjang yang berliku. Ya. Dan aku tahu bahwa setiap masalah itu datangnya dari persoalan. Persoalan itu tidak akan pernah jadi masalah kalau nggak kita permasalahkan. Persoalan itu akan tetap persoalan kalau nggak kita permasalahkan, nggak jadi masalah. Iya. Ya kan? Itu sebuah pilihan. Setuju. Ya. Dan aku sekarang tuh sudah bisa milih bahwa ini persoalan enggak. Iya. Yang mana yang harus diperjuangkan dan yang mana yang harus direlakan. Karena nggak semua hal harus kita perjuangkan mati-matian. Dan kita tidak bisa Mary untuk menyenangkan hati semua orang. Setuju. Setiap orang melihat Mary pasti dia dulunya anu. Orang melihat anak Avanti pun sama, dulunya anu. Setuju. Karena dia tidak siap menerima bahwa ada seseorang yang diubahkan oleh waktu dan sang pencipta untuk menjadi lebih daripadamu. Bukan dia siapa loh. Itu yang terjadi padaku. Aku selalu mengatakan, aku nggak bisa pakai laptop loh. Aku nggak bisa nggak ngerti komputer. Aku nggak ngerti internet geger, woi. Kisah sih nganu buka email nggak bisa itu. Tapi itu menjadi sebuah harmoni dengan nada yang seolah itu sumbang, ya gitu ya. Tapi itu menciptakan simfoni yang indah dalam hidup saya, bahwa akhirnya saya bisa mempergunakan orang-orang pintar di sekitar saya yang menggenapi ruang di mana saya kosong di situ, hampa di situ. Ya. Dan itu kita tidak bisa pintar di semua bidang. Gitu. Setuju. Kita apa yang kamu bisa, aku nggak bisa. Apa yang aku bisa, kamu nggak bisa. Dan perjalanan itu adalah perjalanan waktu yang pada akhirnya menyadarkan saya bahwa anak Avanti, cita-citamu itu apa? Sekarang apa? Ya aku gak punya cita-cita selain saya merasakan ketenangan hidup saya ini adalah kebahagiaan yang harus saya perjuangkan sampai akhir hidup saya. Kalau mau ditanya temen pada ke fashion week manapun, week, aku udah nggak ngaruh. Pakai model tingkat dunia antariksa sekalipun udah nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena memang yang dituju tuh menjadi tidak ada. Iya. Gitu loh. Fokusnya berbeda, prioritasnya berbeda. Betul. Iya. Bunda, saya ingin bertanya dan belajar karena manusia, saya selalu percaya bahwa manusia itu pada dasarnya kita akan selalu bertumbuh dan berubah, mendekati takdir kita seperti apa, berdamai. Dan dibutuhkan kesadaran untuk kita selalu mau aware kita ini sekarang ada di mana dan mau melangkah dan melakukan apa. Kalau menurut saya masa paling susah tuh masa transisi, Bunda, karena di masa transisi itu adalah masa-masa fragile, masa rapuh. Karena bayangkan sesuatu hal yang awalnya kita sudah biasa lakukan dengan sangat mahir, berpuluh-puluh tahun dalam hal ini di industri fashion, berarti kan 33 tahun, 36 tahun. Tapi ketika kita mau taat untuk berubah melangkah ke sesuatu yang baru, transisi itu kan sangat susah karena disitulah kita akan merasa rapuh memulai sesuatu yang baru, dunia yang kita mungkin belum mengenal sepenuhnya. Bagaimana cara Bunda melalui proses
masa transisi itu dari seorang Bunda Anna Avanti legend di dunia fashion dan sekarang harus memulai hal yang baru di dunia kuliner pada saat itu? Saya itu orang yang sangat membutuhkan sinyal, gitu. Melangkah karena sinyal, melangkah karena ada yang memimpin pikiran saya, gitu. Sehingga ketika saya pun juga habis dalam industri fashion, bukan macet lagi ya, ini berhenti total. Sehabis-habisnya itu seperti apa sih keadaannya pada Tidak saat ada itu? pekerjaan, mesin berhenti bersuara, berdebu. Semua karyawan, mami saya bilang jangan merumahkan. Dulu ketika mereka berjuang untukmu sampai kamu jadi hari ini, sekarang saatnya kamu berjuang bekerja untuk mereka. Ya. Dimasukkan hari Senin sama hari Rabu, Jumat, Selasanya muncul, Kamisnya muncul. Gak bisa digilir. Derek Bunda, sampun derek Bunda. Bahasa Indonesia adalah ikut saya, ikut Bunda. Ada satu rasa di dalam hati saya yang paling mendasar pada saat itu adalah ketika ratusan orang itu Tuhan titipkan kepadaku. Ini bukan 100-200 ya, bukan 300 ya. Tapi pasti saya percaya bahwa Tuhan itu merawat, memelihara. Dia tidak akan pernah mendiamkan saya berdiri sendiri, mencarikan makan mereka gitu. Saya percaya burung pipit di udara aja tuh Tuhan pelihara, apalagi kita. Tapi saya meyakini hal ini tuh bahwa ada masa transisi di mana keyakinan akan pemeliharaan Tuhan kepada saya itu dibuktikan. Dibuktikan. Itu keyakinan saya, dibuktikan. Bahwa aku tidak kekurangan. Walaupun aku tidak berpenghasilan. Ya. Aku tidak dalam penderitaan. Di saat banyak orang menderita. Aku diberikan jalan. Di saat tiada jalan. Dan Tuhan bilang bahwa di langit itu, di awan itu langit tak selalu biru. Tapi aku akan selalu menyertai. Itu aku pegang teguh itu gitu. Pegang teguh. Saya ingat selalu bagaimana Tuhan itu memberikan mukjizat kesembuhan untuk ibu saya tahun 1996 ketika ibu saya kanker. Dan sekarang usia 75 tahun sehat. Dan seumur hidup saya persembahkan untuk Tuhan melayani sesama. Aku pengen memang dikenal sebagai seorang fashion designer, tapi aku lebih ingin dikenang sebagai pelayan kemanusiaan. Aku merasa bahwa perjalanan mendampingi ibu saya, di mana 1998 toko kami dibakar massa, habis rata tanah. Artinya Tuhan itu mengizinkan semua ini terjadi. Ibu saya mengatakan begini, tetaplah berdiri di atas puing-puing. Ini kita berdiri di tanah air, di mana tanahnya masih kita pijak, airnya masih kita minum. Betul. Dan disitulah aku pengen menunjukkan, apakah aku bisa jadi seseorang ya? Gitu. Apa yang terjadi ini menjadi gas kalau kita naik mobil, injek mobil, gas, gas, mendorong maju terus, mendorong maju terus, meyakinkan bahwa aku akan ada di depan bersama dengannya.
Dalam setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang aku terima di dalam masa kehidupanku itu, aku jadikan sebuah ritme di mana itu adalah pelajaran untuk menunjukkan bahwa aku akan lolos di semua etape. Gitu ya. Iya. Kalau ini balapan mobil kira-kira seperti itu karena bapak saya dulu pembalap. Jadi saya belajarnya begitu. Oke. Ya. Tapi pada garis finishnya itu yang menentukan Allah. Iya. Iya. Itu yang menentukan Allah. Dan aku merasa begitu ketika aku mendapatkan satu hari dalam hidupku. Loh, kok pagiku mikir mau makan apa ya? Mau kemana? Dan sampai hari ini yang terjadi bahwa butikku tuh tidak dalam keadaan baik-baik saja, tapi aku baik-baik saja loh. Gitu. Kadang di dalam situasi yang tidak baik, dengan kita mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita mengingat kembali mukjizat-mukjizat bahwa pertolongannya, penyertaannya selalu ada, itu sudah cukup membuat dan kita aku mikir kekuatan. kemarin aku di butikku yang nggak ada satupun tamu datang. Biasanya kalau aku datang di butik itu selalu ada rentetan tamu-tamu banyak gitu ya. Aku bilang begini, Tuhan, aku sudah pernah merasakan itu. Iya. Kecewa nggak, Bunda? Bagikan apa yang sudah pernah aku rasakan kepada banyak orang, dan biarlah banyak orang merasakan itu sehingga orang itu menjadi berkat seperti aku. Bagaimana Bunda mengolah rasa kecewa dan sedih menjadi aku sama sebuah rasa sekali nggak merasakan kekecewaan, karena ketenangan yang Tuhan anugerahkan ini adalah hadiah terindah dari Tuhan sepanjang hidup saya. Ke pernikahan saya dengan Pak Anda itu 34 tahun sekarang, bukan pernikahan pertama. Tapi kasih mengajarkan kepada saya, buat apa kamu bisa bicara dan bernyanyi untuk kasih tapi kamu tidak bisa mengampuni. Karena mengampuni itu bukan masalah pilihan, mengampuni itu masalah keputusan, bukan pilihan. Dan ketika hidupku zero, kosong, itu indah banget. Gak ada rasanya. Itu indah banget gitu bagiku ya. Indah banget. Tergantung dari mana kamu memandang seseorang itu. Kalau kamu sudah benci, sebaik apapun orang itu akan jelek di matamu. Setuju. Tapi ketika kamu udah menaruh rasa senang, apapun yang dilakukan orang itu salah akan benar di matamu. Zaman dulu orang selalu ngomong toh, coklat rasa tai kucing atau apa itu dulu ya, itu rasa tai kucing rasa coklat atau apa dulu. Saya pernah mendengar kalimat itu di zaman bahala banget gitu ya. Saya pikir itu kalimat apa ya, aku nggak paham itu. Tapi pada dasarnya akhirnya aku menjadi paham itu. Itu sebuah kiasan ya, itu bahwa sebuah mungkin kiasan. sebuah kotoran kucing aja kalau dimakan sama orang yang memang lagi happy dan suka ya rasanya bisa seperti coklat gitu tapi ya. coklat pun seenak coklat pun kalau pikiran kita atau rasa hati kita memang orangnya itu tidak suka atau jelek, kita nggak bisa mengubahkan orangnya untuk senang sama kita. Setuju gitu. Gak bisa. Hidup ini 10% tentang apa yang terjadi, 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Jadi kayak saya kadang-kadang ditanya, Bunda naik apa? Taksi banyak, online banyak. Aku begitu mudah berada dimanapun juga suka-sukaku. Setelah aku bisa memilih itu, setiap hari aku bahagia di warungku. Bapak, Ibu, selamat pagi. Sudah makan, Pak? Senang makanan apa? Masak apa? Bikin kue, semuanya aku suka. Dan aku tetap bikin seragam. Tetap ada pengantin 1-2. Tapi ketika menemukan klien yang di pikiran saya orang ini akan bermasalah, saya sudah bisa memilih. Demikian pula saya bicara pun dengan siapapun saya bisa memilih. Dengan siapa saya harus bicara. Gitu. Dan sesungguhnya orang yang paling kaya adalah orang yang punya pilihan dalam hidupnya. Ketika kita bisa punya pilihan, oke, saya nggak harus kok menerima dia, atau saya nggak harus kok memberikan ruang untuk dia di dalam pikiran saya. Berikan ruang yang lebih baik ketika kita punya pilihan. Kita lihat saja anak Avanti itu karyanya.
di cloning dari Sabang sampai Merauke, dicontek dari kelas pasar sampai kelas butik, dari kelas penjahit sampai kelas desainer. Tapi saya bersyukur menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan sampai hari ini aku nggak miskin. Aku selalu ngomong bahwa ekor tuh nggak pernah ada di depan sampai kapanpun. Ekor tuh selalu ada di belakang. Dan itu yang membuktikan bahwa persoalan kita di saat kita berkarya itu dan pencapaian kita di saat kita bisa mencapai sebuah prestasi itu pasti ada orang yang akan meniru apa yang kita lakukan. Gak mungkin enggak. Itu menunjukkan bahwa kita bagus. Betul. Makanya ditiru. Ya kan? Betul. Atau orang di sekitar kita. Kita kalau sudah punya asisten, kita sudah punya manajer, kita sudah punya orang-orang yang dekat yang kita ajak meeting, pada suatu hari kita harus siap bahwa dia juga akan menyakiti hati kita. Itu harus siap juga, dan itu sudah saya persiapkan sejak dulu kala. Dan pernah terjadi. Dan itu sering terjadi dulu. Tetapi sudut pandangnya sudah berbeda. Bahwa saya terima kasih pada Tuhan karena menyelesaikan satu etape sehingga perjalanan waktu bersama dengan dia itu selesai. Yang tertinggal sekarang adalah buah benih-benih dari cinta yang murni. Ya. Yang memang itu bagaimana sih kalau orang itu mengetahui dapur kita? Tergantung orangnya. Ya kan? Betul. Orang kita kadang-kadang kita sedih ya. Wah, asistenku diambil si A, si B. Tapi saya selalu bicara pada banyak orang, kamu harus bersyukur loh. Kemungkinan ketika itu diperpanjang waktu dia akan lebih menyakitimu gitu. Ya, setuju. Setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. Ya, oleh karena itu jangan pernah mengalahkan manusia. Ya. Karena dia hanya sebutir debu yang akan kembali kepada debu, menjadi debu dan pada akhirnya tuh. Dan itu yang saya alami menjadikan anak Avanti hari ini. Yang kamu lihat aku gitu ya, bahwa aku ini bukan abal-abal. Aku ini seperti proyek jalan yang gagal di awalnya, salah beli material gitu loh. Gitu ya, gitu. Tapi menjadi karya yang unik. Karena di tangan orang yang indah dia bisa mengubah yang dan jalan itu baik. Tidak besar gitu ya. Tetapi kalau jalan juga nggak bergelombang gitu. Fondasinya tuh kuat. Ya gitu ya. Terus orang yang minggir mau minta minum, banyak yang memberikan minum. Minta makan, banyak memberikan makan gitu. Karena buat saya berbagi itu gak ada yang hilang. Apalagi berkurang. Dan saya gak takut ketika berbagi atau apapun kegiatan Yayasan Anak Avanti 25 tahun Wisma Kasih Bunda itu dilihat banyak orang. Saya hanya mengatakan kalau aku bisa, kamu akan bisa lebih baik. Kamu jangan pernah takut itu. Tuhan tuh Allah yang maha tahu. Saya bilang begitu pada banyak orang. Kenapa sih mesti kegiatan kok disuting-syuting? Lah, memangnya kamera tuh disimpan kayak dompet. Hidup untuk menjadi pewarta. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbicara dan bersuara. Asalkan itu dilakukan dengan baik, dengan niat yang baik, itu akan menjadi sesuatu yang baik juga. Kalau diterima dengan baik, baik siapapun yang menerimanya. 2 orang dalam hidup saya pergi tanpa sakit. Almarhum ayah saya usia 45 tahun dan adik saya baru 2 tahun yang lalu umur 43 tahun. Mengajarkan kepada saya kalau hari ini adalah harimu terakhir bagaimana. Gak ada yang pernah tahu waktu kita di dunia ini kapan. Ketika ada kesempatan kamu harus ambil. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar berarti tugas. Jangan mikir panjang. Kalau ini adalah hari akhirmu dan hari akhirku. Apa pengalaman spiritual yang paling berkesan, yang mengubah hidup seorang Bunda Ana Avanti? Ibu saya dapat mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Itu mukjizat terbesar yang terjadi dalam hidup saya. Yang mengubahkan
sudut pandang saya berpikir tentang Allah yang Maha Kuasa. Ya, yang sampai hari ini Mami cantik, sehat, bergaya, dan Mami selalu mengatakan bahwa kita tuh orang tuh harus punya sangu sendiri. Jangan mengharapkan anak untuk berbakti, karena masa dulu beda dengan sekarang. Sekarang anak itu berat bebannya. Kita harus siap dengan memiliki sangu sendiri di masa tua dan bahagia di masa tua. Mukjizat yang terjadi pada ibu saya itu menyadarkan kepada saya bahwa ini bukan hadiah yang turun dari langit. Ini bukan hadiah yang cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi Tuhan ingin saya berbuat sesuatu yang awalnya pasti banyak orang tidak bisa menerima itu. Kenapa desainer saya harus terjun ke dunia kemanusiaan? Di antara yang papa miskin, menderita dan difabel. Tapi aku hanya mengatakan, aku tidak akan pernah menghabiskan waktu untuk meyakinkanmu. Karena waktuku bukan waktumu. Pada suatu hari kamu akan mengerti atas pilihan hidup setiap orang. Gitu. Karena perjalanan bersama dengan sebuah keyakinan itu butuh waktu. Dan pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia, pertanggungjawaban kita ya kepada Sang Maha Kuasa. Betul. Ketika kamu nggak bayarin listrik gua kagak dengerin elu. Itu salah satu yang paling sering aku jadikan bahan ketawa-ketawaan gitu. Lawang kue rambari listrikku kok aku ngrungokke kok, itu bahasa Inggrisnya begitu. Kamu nggak bayarin listrik aku gitu ya. Tapi sekarang kan punya token bisa suruhan orang beliin. Jadi ada aja perubahan zaman yang membuat kalimat itu menjadi tidak terpakai lagi kan gitu ya. Waktu begitu cepat berlalu. Dan sebagai seorang anak produk perceraian 4 generasi itu sampai hari ini saya belum bisa menyelesaikan perjalanan hidup saya dengan efek-efek yang didapat daripada itu. Dan itu masih saya perjuangkan sampai hari ini. Sedih rasanya kalau aku bisa memilih tidak memilih. Tapi kehidupan, kesempatan kedua dalam hidupku itu adalah kesempatan yang aku ingin selesaikan sampai garis akhirku gitu. Itu yang aku yakini. Saya selalu notice Bunda Ana tuh selalu konsisten ya, dengan sanggulnya, dengan bajunya, selendangnya, termasuk juga dengan aksesoris rosario yang selalu dipakai. Saya dari dulu selalu pengen tanya sebenarnya ke Bunda, apa makna rosario itu dan kenapa selalu dipakai? Kalau saya mengucapkan kalimat ini, semoga yang mendengar itu bijaksana untuk mendengar. Saya memang tidak menggunakan emas dan berlian 1 butir dan 1 gram pun. Ini juga plastik, hanya untuk penghias telinga. Rambut saya panjang sepaha. Jadi saya bukan menggunakan konde. Itu rambut asli? Rambut asli yang di dalamnya ada cemaraknya. Untuk dulu kan saya masih sasak ya, tapi sekarang sudah tidak. Tapi dalamnya ada cemaraknya, lebih panjang rambut saya. Keputusan yang saya putuskan di dalam tubuh saya ini, dari atas sampai bawah, itu saya pertimbangkan matang-matang. Ketika kamu berjumpa dengan anak Avanti, wujudnya seperti ini. Seperti ketika saya kemarin terpilih menjadi perempuan ke-10 dan pertama di Asia yang dibuat boneka Barbie satu-satunya. Mereka menanyakan apakah harus komplitnya begini. Mungkin orang pertama dulu Marilyn Monroe ya, lebih mudah bikinnya gitu. Tapi bikin anak Avanti kok susah banget. Bikin rambutnya susah. Apakah memang harus ada ini? Saya hanya mengatakan ini adalah paket. Paket komplit yang kalau sampai ke tempatnya itu diterimanya harus paketnya begini. Saya tidak tahu bagaimana Mary menerima kalimat saya ini.
bahwa Tuhan menciptakan ini itu sebagai paket komplit. Ada brand yang saya jual, yang punya nilai, ya. Ada hati yang saya persembahkan, ya. Dan paket ini adalah ketika aku terkirim akan sampai kepada yang menerima itu utuh, ya. Dengan sebuah komitmen tentu. Aku tidak sedang berbicara tentang sebuah agama atau keyakinan. Tapi aku hanya mengatakan kalau aku nggak pakai, aku nggak tenang. Aku nggak bisa ngomong apa yang terjadi, tapi aku merasa bahwa ini adalah perhiasan yang terbesar dalam hidupku. Walaupun banyak orang bertanya ini dari mana dapatnya gitu. Dari mana-mana, belinya kadang murah, cuman 20.000, 30.000 asal warnanya hitam gitu ya. Enggak dari Yerusalem, enggak dari mana-mana, dari manapun gitu ya. Dan saya adalah orang yang bilang jangan belikan aku hadiah ulang tahun yang aku enggak pernah pakai. Jangan belikan aku sesuatu yang aku gak pernah inginkan dalam hidupku. Jadi kalau aku ulang tahun itu hadiahnya salon pas, semprotan rambut, sampo, terus Hario, bantal. Aku gak pernah punya keinginan untuk memiliki sesuatu gitu ya. Karena aku sudah mendapatkan apa yang aku punya gitu dalam hidupku gitu ya. Bahwa ketika aku pun memikirkan bahwa apakah ada orang yang akan bisa menerima seperti aku gini ya gitu. Tapi aku yakin dalam sebuah pemahaman akan kehidupan, kamu kalau mendengarkan jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Tapi kamu merasakan dengan hati, mendengarkan dengan hati, dan melihat itu jangan dengan mata gitu, karena mata itu bisa salah lihat. Dan kamu ulang. Aku bahagia itu bukan karena uangku berapa loh. Tapi aku bahagia itu karena yang aku cari dalam hidupku tuh aku dapat. Tadi pagi mau makan apa ya di hotel? Beli ramesan. Semua makanan di dekat hotel itu pasti aku beli. Ramesan sego ini makan. Gak pernah breakfast. Setelah itu kesini. Setelah itu ya kita makan kemana ya? Terus nanti sore sudah ke Gambir. Malam pulang jam 8 sampai Semarang gitu. Kehidupan yang gak pernah tak pikirkan bahwa dulu tuh hidupku gak gitu. Cuman memang aku gak dapat duit seperti dulu lagi. Ya. Tapi hidup ini kan bukan tentang uang. Ketenangan hati dan bisa menikmati itu penting. Dan aku jadi punya banyak waktu, jadi dolan. Terus dolan tuh kemana? Ya aku senangnya ke desa-desa. Aku senangnya ke kebun. Aku aku tuh fobia. Aku takut ketinggian. Jadi aku merasakan bahwa hanya ada sedikit orang yang bisa merasakan bahwa aku ini bahagia gitu. Bukan berarti gak punya persoalan. Punyalah. Cuman untuk terlepas dari rutinitas yang dulu bikin aku gedebukan, gerubiakan hidup dengan segala macam penjadwalan yang sana sini dan hidupku menjadi harus tertata dalam sebuah kewajiban itu seperti orang hamil melahirkan gitu. Selesai. Iya. Momen ini menurut saya tepat ya di saat Bunda bercerita, karena kalau di agama Katolik ini kebetulan masa Prapaskah. Ya kan, kita pantang, kita puasa, self control. Dan juga bertepatan teman-teman yang Muslim juga akan memasuki bulan Ramadan, ya masa-masa di mana kita harus punya pengendalian diri, karena pengendalian diri itu penting sekali ya Bunda. Mungkin yang saya ingin tanyakan dan bagaimana Bunda juga bisa berbagi, bagaimana manusia itu bisa punya self awareness and self control, karena lagi-lagi ya realitanya ketika seseorang sudah
berada di tengah banyak kekuasaan dan ketika rasa power itu suatu saat tidak lagi di dia, tidak mudah untuk bisa mengadjust. Ketika seseorang udah terlalu sering atau biasa dipuji dan sekarang mungkin tidak banyak lagi orang yang mungkin mengenal dan memuji, bagaimana cara kita mengendalikan rasa itu? Jadi kalau untuk Bunda sendiri, kita itu gimana? dengan mudah bisa menahan apa yang masuk. Tapi kita sering lupa mengendalikan apa yang keluar. Itu makna sebetulnya, mau masa prapaskah, mau mendekatin puasa, yang kita kendalikan adalah apa yang masuk. Tapi kita lupa bahwa justru yang terpenting adalah mengendalikan apa yang keluar. Yang masuk itu bisa ditahan. Tapi yang keluar itu pengendalinya itu bukan perasaan lapar. Pengendalinya karena tiap manusia punya rasa emosional yang tinggi. Sehingga kita tidak penting masalah pantang atau puasa. Bukan tidak penting pantangnya atau puasanya, bukan. Tetapi makna yang terkandung itu memang harus kita pahami. Apa sih sebenarnya maknanya itu apa? Gitu loh. Sehingga ketika saya pun diuji. Kenapa ya temboknya The Kamboja itu runtuh ditabrak mobilnya orang, dan orang itu malah yang marah, dan itu harus terjadi di masa prapaskah ya? Ya. Tahun barusan nih sekarang baru dibetulkan. Oh. Wow. Aku hanya bilang ketika aku tidak siap, aku nggak lihat. Setiap aku turun dari tangga, aku belok ke kiri, aku lihat mobil sudah menunggu, sudah, aku tidak mau melihat. Karena aku butuh kesiapan untuk melihat itu, bahwa ini atas izin Tuhan loh anak Avanti. Seperti apa yang kamu ucapkan ya, berulang kali kamu mengucapkan di depan banyak orang, di 100 orang, 200 orang, 1000 orang, di seluruh Indonesia yang mendengarkan, bahwa semua yang terjadi atas izin Tuhan. Itu hanya masalah tembok ya. Pada suatu hari ketika aku sudah siap, tukang-tukang itu, Pak, pripun? Rampungi kapan? Udah dengan ini yang turun. Ini hanya masalah tembok. Tapi orang yang mendengarkan ini pasti tahu bahwa ini bukan masalah tembok. Bahwa manusia itu pikiran, emosional, kesiapan mental, dan dorongan dari makhluk-makhluk yang tidak putih warnanya itu, itu adalah penggembira ria yang mengganggu kita. Maka begitu piar, orang saya lari ke saya, gimana? Saya nggak mengeluarkan satu kalimat pun. Saya hanya mengatakan tidak ada yang terluka, tapi ambruk Bunda, gih, dah saya melanjutkan kembali pekerjaan saya. Jangan pernah kamu mengambil satu keputusan di saat kamu marah. Jangan pernah kamu mengambil keputusan di saat kamu itu hatimu memberontak. Jangan pernah mengambil keputusan di saat kamu emosi. Nanti kamu terkesan bodoh. Terus aku keluar marah-marah, gitu. Oh, anak Avanti ternyata kayak gitu ya. Ngomongnya aja Tuhan. Apa? Pengendalian diri. Iya, dan itu aku siap banget. Maksudnya, segala yang terjadi di atas bumi ini Tuhan izinkan toh. Kamu kan ngomong di mana-mana kamu ngomong. Iya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk aku punya The Kamboja. Salah satu mukjizat terbesar setelah ibu saya sakit, kemudian
banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Salah satunya adalah The Kamboja itu. Kok bisa aku punya tempat itu? Warung makan ya, yang selalu ramai di Semarang. Dan semua orang itu menganggap aku konglomerat baru. Padahal cara Tuhan untuk memberikan itu kepadaku, aku bertemu dengan orang baik sebenarnya. Yang sefrekuensi itu penting. Kita bertemu dengan orang yang hebat, tapi tidak tepat buat kita. Kita akan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita itu bertemu dengan orang yang tepat, walaupun dia nggak hebat, kita jadi luar biasa. Nah, The Kamboja ini yang kedua ini. Wow. Ya, saya bertemu dengan orang yang tepat, sehingga dia memberikan kemudahan untuk mengelola gedung yang begitu besar. Yang dibangun pada tahun 1830, usianya 194 tahun. Udah heritage ya? Heritage, yang aku cinta banget, yang tak sayangin. Aku selalu bilang, mencinta itu tidak melukai, aku bilang begitu. Jadi temboknya, apanya, aku benar-benar happy gitu, berbinar-binar kalau bercerita tentang warungku gitu. Walaupun orang bilang, itu mah bukan warung bun, terserah aku kan, ini punya aku mau menyebut apa. Tapi dalam kerendahan hatian itu ya, Allah itu bekerja begitu luar biasa, memberikan kepada setiap kita itu kehidupan baru. Ketika kita bisa berdamai ya, tadi Mary bilang ada sindrom ya, star syndrome gitu ya. Dan aku merasa star terus aja aku di mana-mana. Tak star-starin aja aku. aku nyebrang jalan gitu ya. Tadi beli kue kan gitu. Ya aku pura-pura seperti orang yang kenal aku. Jalan. Pasti banyak selalu kehadiran Bunda Ana itu. Terus hangat. Katanya orang sebelah saya, apa Bunda tahu kalau dia kenal? Ya enggak, tapi banyak ketawa-ketawa. Jadi aku pikir lahan ini adalah lahan yang kamu bisa bercocok tanam kok dimanapun. Kamu bebas tersenyum, mau jadi siapapun kamu. Dan aku kadang-kadang tuh Mary lucu loh. Ada yang panggil aku, ada orang panggil aku, anak Avanti itu siapa ya? Tukang rias. Aku yang tetap ketawa. Ibu apa kabar? Anak Avanza ya ada. Aku ketawa, ada anak fantasi, ada Ashanti pun ada. Tapi bahwa mereka itu mengenal aku dengan potongan tubuhku begini. Betul. Nanti kalau aku lagi nggak jadi tukang masak, kan aku cuma takon deh pakai itu apa namanya, selendang gitu ya. Bunda, anak Avantinya mana? Dia mau packaging ini sehari-hari gitu. Tapi aku sekarang kan masak ya. Tapi kadang-kadang aku siang-siang ya beginian. Gitu juga. Pakai begini ibu-ibu seneng. Gitu. Dan bagiku hidup itu adalah anugerah yang sekarang ini aku bisa rasakan ya. Yang aku nggak perlu memikirkan bahwa uangku itu berapa. Sekarang ini aku nggak ngerti uangku itu berapa. Lebih nggak ngerti atau nggak mau ngerti ya? Lebih nggak mau ngerti aja. Ketika banyak mendengar orang rebutan warisan, ketemu banyak orang di Kamboja cerita-cerita. Setiap meja adalah cerita anak Avanti kan. Hawanya itu kalau ketemu aku kayak aku itu sapu tangan, orang mesti nangis. Mau cerita. Menjadi pundak untuk cerita ya. Bahu Tuhan untuk memberikan bersandar. bahu untuk bersandar. Aku berpikir bahwa cerita ini kok banyak banget ya. Terus aku mengambil satu kesimpulan bahwa yang kita wariskan itu nama baik. Tapi kalau uang itu memang harus pada saat anak itu berkembang, uang itu didampingkan untuk mendampingi perkembangan anak kalau kamu punya. Jadi bukan ditinggalkan.
Ketika ditinggalkan itu memang yang terjadi, wah ceritanya aku sampai ngeri-ngeri. Rebutan. Begitu banyak cerita-cerita di atas meja Kamboja yang membawa pengaruh-pengaruh kebaikan dan tidak hanya memandang alam dari atas bukit gitu, dari kejauhan gitu. Tapi aku melihat sendiri bagaimana hidup itu pada akhirnya itu nyata dalam pikiranku bahwa oh ini toh, oh kalau sudah tua-tua tuh ternyata begini toh. Iya. Ya kan gitu. Oh ternyata aku pada suatu hari nanti kira-kira mau format kayak apa ya, gitu. Membuat kita berpikir ulang kembali ya atas apa yang mau kita jalani di sisa hidup kita ini. Bahwa kita itu punya masa lalu tuh pasti, tapi kita berhak untuk sebuah masa depan yang baik. Setuju. Saya bilang semua kesempatan itu mesti emas, gak pernah perak apalagi perunggu. Itu yang bikin saya menjadi maju. Semua mau waktu dulu disuruh di backstage ya mau, disuruh apa ini itu mau ya, menjadi desainer yang diapa-apain itu oke aja gitu ya. Pada akhirnya orang itu menyenangi tidak hanya karya, pribadi menjadi lebih penting. Iya. Pertanyaan terakhir dari saya buat Bunda, apa pesan yang bisa Bunda bagikan untuk orang-orang yang saat ini mungkin berada di posisi yang sama yang Bunda alami di masa pandemi, ketika sesuatu yang sudah sangat baik harus dilepaskan dan mulai lagi dari nol, ketika sesuatu hal yang sudah sangat indah ternyata harus diselesaikan dan dicukupkan, dan transisi terhadap sesuatu hal yang sangat baru. Apa pesannya? Di atas bumi itu ada saatnya, ada masanya, ada waktunya. Dan waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Ketika waktunya itu tiba, yang kita pikirkan itu yang sudah berlalu menjadi bagian daripada masa lalu. Aku pernah di panggung itu. Aku pernah di situ. Aku pernah ini itu. Tapi sekarang Tuhan sedang mempersiapkan yang tidak pernah. Wow. Ya. Dan itu hanya terjadi bagi setiap orang yang percaya. Itu sulit. Memang sulit, tetapi sudah pernah. Jadi Mary Riana yang terkenal sudah pernah jadi anak Avanti yang desainer yang ditepuin tangan orang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 sampai di sebuah gedung Senayan yang besar. Semuanya sudah pernah. Sudah pernah. Dan itu Tuhan katakan selesai. Tahap 1 renovasi rumah sudah selesai. Pembangun kontraktor itu bukan interior. Yang mengisi adalah orang lain yang akan menyempurnakan kehidupan setiap kita. Dan kemudian akan disempurnakan lagi dengan kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain. Yang paling utama adalah kesiapan. Dan sebuah pertanyaan. Siapakah aku ini Tuhan? Aku hanya dari biji matamu. Kamu melihatku, aku melihatmu. Kesiapan itu. Apakah pada suatu hari orang akan mendengar kamu akan dipanggil Mary Riana? Kalau memutih rambutmu semuanya? Apakah kalau aku tiba-tiba rambutku udah rontok dikuncir terus ini, ya kan? Kemudian aku tidak begini, apakah orang akan memanggilku anak Avanti? Itu sekarang yang harus kita persiapkan, bahwa tidak selamanya orang akan mengenalmu dan akan mengenalku, tetapi Tuhan mengenal kita sebagai ciptaannya di atas bumi ini. Itu jauh lebih penting. Amin. Amin. Thank you.
Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Thank you sudah berbagi kisah. Dan sebagai janji saya, berarti Bunda boleh nanya satu pertanyaan ke saya. Tapi sebelumnya saya izin minum dulu, Bunda. Seperti yang kita tahu, Bunda Ana Avanti merupakan salah satu anak bangsa yang memperkenalkan budaya Indonesia melalui hasil karya kebayanya kepada dunia. Ada artikel yang menyebutkan bahwa kebaya buatan Bunda dipakai oleh Miss Universe loh. Wah, saya bangga banget melihat karya anak daerah dari Semarang udah go internasional. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa kebaya Indonesia itu nggak kalah dengan produk dari luar negeri. Selain kebaya, ada juga loh produk lain dari Semarang yang mampu bersaing dengan produk luar negeri, yaitu kopi yang sedang saya minum ini. Tentrem White Coffee. Setiap tegukan merangkum esensi budaya kopi Indonesia, menyelaraskan cita rasa kuat biji kopi premium, menghasilkan pengalaman unik yang memanjakan. Tentrem White Coffee ini merupakan hasil kolaborasi eksklusif dari Sido Muncul dengan Hotel Tentrem di Semarang. Nah, buat kamu yang bermimpi untuk membawa budaya Indonesia mendunia, peluang itu masih sangat besar. Jangan lupa sambil minum Tentrem White Coffee supaya mendapat inspirasi. Yuk kita lanjutin ngobrolnya. Sebetulnya pertanyaannya simpel sama seperti yang Anda tanyakan, tapi saya kembalikan kepadamu. Oke. Apa yang akan dilakukan ketika tidak lagi orang mengenalmu sebagai seorang Mary Riana, Miss Mary, tidak ada yang memanggilmu Miss Mary, tidak ada yang mengenalmu lagi, bahwa kamu pernah menjadi seseorang yang begitu berarti di Indonesia, dikenal banyak orang, dibayar tidak murah, tapi ada masanya. Karena akan ada orang yang akan lebih daripadamu loh. Setuju. Kamu gak bisa begitu terus. Apa yang akan dilakukan oleh Mary? Pertanyaan yang menarik, Bunda. Mungkin kalau Bunda nanyanya sebelum pandemi, jawaban saya akan berbeda. Karena pandemi itu masa-masa yang sangat penting dan momen berharga yang mengubah saya menjadi seperti saya sekarang ini juga Bunda. Jadi kalau ditanya, saya selalu berpikir bahwa ini bukan tentang saya ini siapa, saya ini punya apa, saya ini bisa apa, tapi saya ini milik siapa. Punya siapa? Iya, saya ini milik siapa gitu. Dan kalau saya sadar bahwa saya itu adalah miliknya Tuhan yang menciptakan saya, berarti nggak penting kan orang memberikan label apa, dan nggak penting orang kenal saya atau tidak. Yang kayak tadi Bunda bilang, yang penting kan ketika saya menghadap dia kenal dengan saya. Itu jauh lebih penting gitu. Dan pada akhirnya di dunia ini menurut saya yang saya ingin, mungkin saya nggak ingin menjadi terkenal karena setiap orang ada masanya dan gak semua orang juga akan selalu kenal dengan wajah saya dan dengan nama saya. Tapi yang saya berharap ya semoga saya akan bisa selalu diingat. Ya karena saya selalu, harapan saya cuma semoga siapapun yang bersentuhan dengan saya dan apapun juga yang saya lakukan semasa hidup saya, ya itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan diingat dan kebaikan buat mereka. Itu aja sih, karena itulah menjadi pertanggungjawaban saya kepada Tuhan nanti ketika kita bertemu kan. Iya. Jadi nggak peduli kita profesinya apa, nggak peduli kita nanti dipanggil dengan julukan apa. Tapi memang transisi yang Mary tanyakan tadi itu memang itu adalah masa terberatnya. Iya. Kalau sudah lewat aja. Iya. Mungkin masa yang susah buat saya bisa relate, dan saya senang banget kok tadi Bunda menceritakan tentang hal itu, karena saya merasa bahwa oh, I'm not alone. Kita semua pasti pernah merasa jenuh. Saya ingat banget kayak zaman dulu ketika saya merasa bukan siapa-siapa, kita semua pernah merasa seperti itu. Pasti kita kan selalu mempercayakan kendaraan kita ke tangan orang yang bisa. Pada saat itu pasti sama aja kayak orang yang belum bisa nyetir nih. Terus ya udah kita percaya kepada Tuhan, Tuhan kamu pimpin langkahku, terjadilah semua menurut kehendak-Mu, seperti itu. Tapi akan ada masa-masa di mana kita bertumbuh menjadi remaja dan kita lihat ternyata saya udah mulai bisa kok nyetir, ternyata saya udah tahu kok arah jalannya seperti apa, dan tanpa saya sadari mungkin saya sudah mengambil alih kemudi itu gitu. Dan kadang kita nggak sadar
Tuhannya kita letakkan di mana nih? Ada sih sama kita, tapi mungkin bukan di setir kemudi, mungkin bukan di belakang, bahkan mungkin di bagasi kali. Gitu. Dan itu pernah saya rasakan. Saya merasa everything it's okay, has to be in control, ya kan? Kalau ada problem, oke, saya coba solve dengan pemikiran, dengan kecerdasan, dengan pengalaman gitu. Tapi di masa pandemi, ya Tuhan mengingatkan saya, rest. Mengingatkan kita semuanya. Yes, and let me do my best gitu. Dan tidak mudah untuk saya mencoba dan mempercayai Dia untuk melepas kendali itu. Dan membiarkan Dia yang mengemudikan ke tempat yang ini tempat apa tuh, gitu ya. Tapi I think it's a privilege sih, ketika kita dibiarkan untuk bisa duduk aja di samping Dia, menikmati perjalanan ini, menikmati pemandangan kaca, dan membiarkan Dia memegang kendali dan membawa kita ke tempat yang sudah Dia rencanakan pasti baik buat kita. Jadi itu sih yang akhirnya saya mencoba membalance. Tugas saya cuma satu, I just have to be obedient. Itu sih. Karena memang sewaktu-waktu yang tadi saya katakan bahwa kita tidak pernah tahu bahwa perjumpaan kita itu adalah bisa perjumpaan terakhir dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Sehingga kesiapan menjadi siap. Kesiapan menjadi siap itu membutuhkan perjalanan waktu yang harus ditenangkan, pelan-pelan, gitu. Aku tidak bisa mengatakan itu akan terjadi padamu di saat masih begitu banyak pekerjaan. Tetapi nanti ada pada suatu masa, pada suatu hari, ini bisa dipindah semuanya, pindah, dan kita memandang. Ternyata tidak bersama dengan mereka yang ratusan orang di rumah saya setiap hari. Ternyata hidup saya is okay bersama dengan Tuhan yang menuntun langkah kita, langkahmu juga langkahku, dan semoga apapun nanti yang akan kita terima sebagai bagian dalam perjalanan hidup itu tercatat. Amin. Tercatat. Amin. Saya yakin hari ini menjadi hari yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk semua story-nya, cerita hidupnya, pembelajaran bagi kita semua. Dan saya diingatkan, ini mungkin bukan kebetulan ya, karena kan di tema APP masa prapaskah ini, bagaimana kita selalu diingatkan untuk selalu tinggal di dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan juga berbuah dengan kesaksian. Puji Tuhan. Apa yang Bunda memberikan kesaksian hari ini itu menjadi buah-buah kebaikan yang bisa diterima dan menjadi penguatan bagi banyak orang puji juga. Tuhan. Saya juga bersyukur loh, kok bisa diyainnya pas masa prapaskah. Padahal kita itu sudah sekian lama, sudah janjian juga nggak jadi, sudah ditata sedemikian rupa juga nggak jadi. Tapi ya memang waktunya ini, memang kita harus bicara ya. Memang kita sekarang harus bicara gitu. Bukan antara dua orang baik sebetulnya. Bukan. Tapi di antara orang yang sedang belajar untuk berserah pada Tuhan gitu. Atas waktu. Karena pagi itu tidak disuruh jadi sore sendiri. Iya. Menjadi rapuh untuk dibentuk kembali. Sore nggak disuruh malam, gelap sendiri. Enak gelap, pagi matahari ada lagi. Semuanya kan ternyata Tuhan sang pengendali gitu. Ini bukan masalah keyakinan dalam sebuah agama. Keyakinan itu pada akhirnya itu berbuah. Keyakinan itu berbuah seiring dengan perjalanan pengalaman spiritual. Aku gak bisa loh ngomong sama seseorang kalau di depanku itu ndak yakin, ya ndak klop. Kamu harus yakin juga. Maka kita ya harus berbicara pada orang yang tepat.
Gak bisa gitu. Ya, maka ya ini sekedar untuk diantara kita aja, maka saya tidak bicara di mana-mana. Saya merasa apa yang saya keluarkan dari ucapan saya itu berharga, harus diterima oleh orang yang menghargai saya gitu. Yeah. Saya nggak mau, karena saya yakin orang yang menghargai diri kita tuh adalah orang yang mengerti tentang hidup yang realitanya tuh step by stepnya tuh pernah pada titik itu terlampaui, pernah pada titik itu terlampaui, pernah pada titik itu terlampaui gitu. Kalau nggak nyambung ya nggak bisa. Kalau nggak nyambung ya bubar. Karena nggak connect kan, harus seirama, sefrekuensi, merasakan getaran yang sama, perasaan yang sama gitu. Dan ketika awalnya tadi saya kemukakan, tangan saya sempat dingin terus. Iya. Pada saat bergetar. Ya, bergetar. Dan pada saat sudah menemukan hangat kembali, itu sesuatu yang sudah bisa dikelola. Ada pengelolaan. Mulai emosionalnya mulai bagus. Gitu. Maka tidak semua mic itu bisa menjadi sarana untuk menyebarkan sebuah hati yang bicara. Kalau salah milih kata-katanya lah ya, salah juga kan. Iya kan? Iya. Semua kan harus seirama. Di dalam kita bicara ini. Betul. Mary bicara, ada timnya. Nah, kalau timnya tidak bisa merasakan getaran kita yang sama, apakah kita akan kontrol satu-satu apa yang akan dia keluarkan? Tidaklah. Oleh karena itu penting pembekalan. Kamu mengenal aku enggak? Kamu kenal Lana Avanti enggak? Kalau kamu enggak kenal Lana Avanti, kenali dulu dia tuh siapa. Kalau kamu enggak kenal Mary itu siapa, jangan. Kita pernah jumpa, saya lupa, di Metro TV. Iya. Jangan protes pada proses, ingat enggak? Betul. Itu hits banget. Betul. Ya, jangan protes pada proses. Itu tahun berapa sempat jadi kalimat yang selalu dipakai orang gitu ya. Iya. Jangan banyak protes ya, harus Ya, berproses. jangan protes pada proses. Terus ditulis di mana-mana gitu, saya selalu ingat gitu. Terus ya, saya menjalani hidup saya, Mary dengan kehidupan Mary. Kemudian saya tahu, wah Mary tumbuh dan berkembang luar biasa gitu. Amin. Ya. Atas izin Tuhan. Ya, sayanya mulai merasakan lelah. Ritmenya tuh tidak sama. Dan kita dipertemukan pada saat kita masing-masing pribadi ini mengalami perjalanan yang sama. Dulu mungkin kalau kita ketemu yang dulu, tentu bicaranya nggak akan begini. Tentang karir anak Avanti, sekarang lagi bikin bajunya siapa. Kalau sudah pada tingkat ini, apalagi yang diinginkan. Tapi kita tidak bicara sama sekali ini. Itu sudah bagian dari hari kemarin. Yang sudah tinggal kenangan dan berlalu jadi foto. Makanya saya relate banget dengan apa yang Bunda sharingkan. Dan bagi saya Rosario itu punya makna penting buat saya. Karena Bunda Maria itu menjadi salah satu penguat yang tadi saya bilang, ini bukan tentang saya siapa, saya punya apa, tapi ini tentang saya milik siapa. Maka terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau Tuhan mau saya dan seturut dikenal dengan perintah-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Betul. Jadi ya ketaatan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you, Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati juga. Sukses. Kapan-kapan aku mampir ke warungnya Bunda ya. Thank you. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.